Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di channel kita ya, di Sapura Video. Jadi di video kali ini insya Allah ya, kita mau buat video yang mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, kemudian bagi teman-teman yang menonton video ini. Jadi tentang video ini kita mau membahas tentang buku ya, membahas tentang buku, mempelajari sebuah buku ya, mempelajari sebuah buku. Jadi nanti di sini sama-sama nanti kita mengkaji atau mempelajari sebuah buku. Jadi itu bukunya apa aja, dan yang pastinya buku itu bermanfaat lah untuk kita dunia dan akhirat. Ya. Jadi untuk video yang pertama atau perdana ini ya, dibilang nggak perdana ya, maksudnya untuk pertama ini untuk mempelajari sebuah buku ya, Jadi saya mau mempelajari satu buku ya, yaitu buku bahasa Arab ya. Jadi kita mau mempelajari satu buku, yaitu buku bahasa Arab. Jadi saya mengambil satu buku yang mana buku ini saya pandang dan kebanyakan masyarakat thalibul ilmi itu memandang buku ini bagus gitu, yaitu buku Al-Arabiyah Baina Yadik. Jadi Al-Arabiyah Baina Yadik. Jadi kenapa ya saya membuat video yaitu membahas tentang buku Baina Yadik duluan? Karena yang memang pertama kali saya suka bahasa Arab ya, alhamdulillah suka bahasa Arab, dan semoga teman-teman atau penonton suka dengan bahasa Arab juga. Jadi sebelum kita memasuki bukunya ya, bukunya, saya ingin memberi kepada teman-teman ya sedikit keunggulan ya, atau spesialnya atau keutamaannya juga bahasa Arab. Seperti itu. Jadi yang pertama di sini kita lihat itu, yang pertama bahasa Arab itu adalah bahasa Quran ya, bahasa Quran, bahasa Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau SAW itu ya, seperti kita ketahui beliau berbahasa Arab seperti itu. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya atau mengutus rasulnya dari orang Arab dan menurunkan wahyunya dengan bahasa Arab? Memang Allah Subhanahu wa taala tatkala ia ingin melakukan sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang itu lebih bagus dan lebih utama. Dan maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa yang Allah jadikan bahasa yang dimudahkan atau mudah bagi orang-orang gitu. Mudah bagi orang-orang dalam memahaminya gitu. Bahasa yang mudah gitu, seperti. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam surah Yusuf ya, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Ya, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an itu ya dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya gitu, seperti itu. Jadi di sini bisa kita bisa kita ambil istinbat atau faedahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab? Yaitu karena bahasa Arab memang mudah dipahami dari bahasa-bahasa yang lain. Mudah dipahami. Jadi bagi kita orang kenapa bisa dipahami ya? Kita katakan dulu. Kenapa bisa dipahami? Yang pertama kan bahasa Arab itu dia tidak seperti bahasa lain. Jadi dia struktur bahasa Arab itu memiliki keistimewaan tersendiri gitu. Jadi nanti dari mana kita bisa mengetahui keistimewaan dari bahasa Arab itu? Kita butuh pengalaman dan kita harus belajar dulu gitu. Kita harus belajar banyak atau belajar bertahun-tahun ya, baru kita bisa merasakan keunggulan dari bahasa Arab itu sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman ya yang belum belajar bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab atau pertama kali, atau menjadikan bahasa Arab itu bahasa kedua, bukan bahasa pertamanya, maka marilah kita sama-sama semangat belajar dalam berbahasa Arab. Kemudian ya itu tadi
yang kedua nih ya, kelebihan yang kedua yaitu lebih mudah memahami dan menghafal hadis, Al-Quran dan hadis ya, memudahkan kita menghafal Al-Quran dan hadis. Bayangkan aja lah teman-teman kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Oke, minimal kita kalau punya kemampuan untuk membaca Al-Quran gitu. Jadi alangkah lebih bagus sekali atau lebih kita katakan lebih mantap lagi ya kalau kita itu menguasai bahasa Arab. Jadi kalau kita membaca Al-Quran atau hadis, ya kita itu lebih mengena di dalam hati gitu. Karena memang kita udah tahu artinya. Jadi kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah, ya kan? Maka tatkala kita beribadah tanpa menggunakan bahasa Arab, tanpa menggunakan bahasa Al-Quran, tanpa menggunakan bahasa hadis, maka ibadah itu tertolak. Contohnya aja lah, misalnya kalau teman-teman ya sholat, tapi Al-Fatihah menggunakan bacanya nggak pakai Alhamdulillahirobbilalamin, melainkan pakai bahasa Indonesia misalnya, itu nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi itu bisa batal sholatnya atau ibadahnya. Begitu juga dengan doa-doa yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuntun kita untuk kita melakukan atau membaca doa tersebut dengan bahasa Arab, seperti doa misalnya doa kunut dan doa-doa yang lainnya. Kemudian yang ketiga nih ya, kelebihan dari bahasa Arab itu lebih mudah memahami dan menghafal doa-doa serta fokus dan menjiwai makna doa tersebut. Jadi kebanyakan kita ya, masyarakat pada umumnya tatkala mereka berdoa, apalagi kunut, masyarakat itu, apalagi masyarakat yang memang pada dasarnya belum pernah belajar bahasa Arab, itu akan merasa ya doa itu biasa aja seperti itu. Doa itu bahasa aja dibacakan. Tatkala ada kebutuhan untuk membaca doa tersebut, kita baca doa tersebut, dan pada akhirnya mereka tahu makna dari doa tersebut, seperti itu. Tetapi tatkala seseorang itu tahu akan makna yang terkandung di dalam doa tersebut, maka itu lebih mengena gitu, lebih terhayati. Maka banyak orang-orang yang memang sudah paham dari bahasa Arab, tatkala dia berdoa dia menghayati sehingga dia menangis. Contoh saja kalau kita imam yang memang dia paham dengan bahasa Arab, tatkala dia doa kunut dia menangis karena memang dia paham akan isi dari doa tersebut, ya kan, doa minta ampun. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelebihan yang keempat ya, lebih mudah memahami ilmu agama karena banyak kaidah Arab dibangun di atas ilmu nahwu dan bahasa Arab. Jadi ini juga karena bahasa agama kita itu bahasa Arab, karena memang dari agama kita itu ya memang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, maka adanya agama Islam. Dan para sahabat tatkala mereka menuntut ilmu ya, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menggunakan dialog menggunakan bahasa Arab. Jadi terus seperti itu setelah para sahabat, para tabiin belajar kepada para sahabat, mereka juga menggunakan bahasa Arab seperti itu. Kemudian atba'ut tabiin, setelah tabiin itu mereka belajar kepada tabiin, atba'ut tabiin belajar kepada tabiin, mereka juga menggunakan bahasa pengantar, juga menggunakan bahasa Arab. Terus sampai sekarang ini gitu, mereka menggunakan bahasa Arab. Dan terciptalah suatu karya-karya yang banyak dari ulama-ulama besar yang memang mereka mendalami ilmu agama ini. Mereka menulis karya mereka juga menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kita bisa mengetahui apa atau mempelajari apa yang mereka tulis, sedangkan kita tidak memiliki modal dalam bahasa Arab. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu lebih khusyuk ketika sholat dan membaca Al-Quran, serta lebih merasa kenikmatan dalam beribadah. Itu yang udah kita sebutkan tadi. Jadi di sini tadi ada memang dalilnya yang udah kita baca tadi, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan
la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu ya dalam bahasa Arab agar kamu mudah memahami. La'allakum ta'qilun, agar kamu mudah memahaminya. Kemudian ini ada satu perkataan, kalau nggak salah ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Ya, kalau tidak salah ini perkataan beliau. Kata beliau, pelajarilah oleh kalian itu bahasa Arab, pelajarilah itu bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu ya termasuk dari agama kalian. Seperti itu. Kenapa beliau mengatakan seperti itu ya? Karena agama itu kan ya selain terdapat di dalam agama tersebut itu ibadah, dan ibadah itu tidak lepas dengan bahasa Arab, seperti sholat kita membaca Al-Fatihah, An-Nas, doa-doa yang menggunakan bahasa Arab. Jadi kita disuruh tuntut untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi kita semestinya seorang muslim itu dia tidak cuma menghafal aja gitu, hanya menghafal tapi tidak tahu maknanya. Jadi kita dituntut untuk mempelajari bahasa Arab gitu, biar supaya kita tahu apa sih yang selama ini itu hafal gitu. Seperti itu juga teman-teman. Dan banyak lagi ya keutamaan yang bisa kita bisa cari ya, bisa cari, kan banyak buku-buku keutamaan belajar bahasa Arab itu apa aja, itu bisa teman-teman lihat. Oke, mungkin untuk video kali ini untuk perkenalan aja sih teman-teman ya, perkenalan atau sebagai mukadimah ya. Jadi untuk video yang sesi keduanya nanti insyaallah kita akan membawakan buku Baina Yadik gitu ya. Kita akan mempelajari buku Baina Yadik. Nah, sebenarnya nggak mempelajari ya. Iya, mempelajari itu sedikit. Karena menurut Anda kalau kita belajar bahasa Arab kalau tidak tatap muka itu hasilnya itu kurang gitu. Jadi video ini bakalan insyaallah mempelajari sebuah buku aja ya, melihat isi buku, mempelajari sedikit apa yang terkandung di dalam buku tersebut. Oke, teman-teman, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan ya, mukadimah tentang bahasa Arab. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin mengetahui atau jadi video ini kayak review lah gitu ya, review. Biasanya kalau orang tuh review HP ya, ini kita review buku. Kita review buku, kita tengok, kita pelajari juga sama-sama ya, teman-teman. Mungkin sekian video yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.